Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi nahwu yaitu tentang kalam. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bab kalam yaitu bab pertama yang ada pada kitab Jurumiyah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai bab kalam ini, kita baca dulu teksnya. Oke, babul kalam. Bab menerangkan tentang kalam. Al-kalamu, kalam itu, huwa al-lafdul murakkabu mufidu bil wad'i. Itu lafad yang tersusun dan memberi arti serta terdiri dari bahasa Arab. Wa aqsamuhu, pembagian kalam, thalathatun, itu ada 3. Ismun, pertama isim, wa fi'lun, kedua fi'il, wa harfun, ketiga huruf, ja'a limaknan, yang memiliki arti. Fal ismu, kalimah isim, yu'rafu, bisa diketahui, bil khafdi, dengan dikhafadkan akhirnya. Wa tanwini, adanya tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, kemasukan alif lam, wa hurufil khafdi, dan adanya huruf jer, huruf khafad. Wahia, huruf-huruf khafad yaitu min, pertama ada min, ila, an, ya. Oh iya, min seringkali diartikan dari, ila seringkali diartikan kepada, an seringkali diartikan dari juga, wa ala ke, wapi dan pi yang artinya di dalam, waruba, ruba yang sering diartikan seringkali, wal ba'u, ba yang sering diartikan dengan, wal kafu, kaf yang sering diartikan seperti, wal lamu dan lam yang sering diartikan untuk. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf sumpah, ya. Wahia, huruf-huruf sumpah yaitu al-wawu, pertama wawu, wal ba'u, ba, wa ta'u, dan ta. Nah, al-wawu, wal ba'u, dan ta'u ini seringkali diartikan demi. Wal fi'lu, adapun fi'il, yu'rafu, bisa diketahui, biqad, dengan adanya huruf qad di awalnya. Wasini, huruf sin, wasaufa, huruf saufa, wata itanisi, dan adanya tak tanis as-sakinati yang sukun. Wal harfu, adapun huruf, ma, lafad, la yasluhu, yang tidak layak, ma'hu, disertai, dalilul ismi, tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak juga disertai tanda fi'il. Oke. Itu adalah bab awal dari Jurumiyah, yaitu menerangkan tentang kalam. Pada pembahasan ini akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, membahas tentang pengertian kalam. Yang kedua, membahas tentang pembagian kalam. Yang ketiga, membahas tentang ciri-ciri kalimah, ciri-ciri dari pembagian kalam tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kalam. Oh iya, sebelumnya di dalam layar ini saya bagi 2. Pertama, yang kanan itu adalah teks dari kitab Jurumiyah bab kalam. Adapun yang kiri adalah catatan-catatan yang berisi contoh-contoh dari
materi-materi yang akan kita bahas. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian kalam. Apa sih itu kalam? Oke. Pengertian kalam itu macam-macam, tapi karena kita sedang membahas kitab Jurumiyah, kita akan membahas sesuai yang ada pada kitab Jurumiyah. Secara sederhana, kalam itu artinya ucapan atau perkataan, ya. Itu artinya kalam. Boleh teman-teman catat. Kalam itu artinya ucapan atau perkataan. Namun secara definisi menurut kitab Jurumiyah, kalam itu yaitu lafaz yang tersusun, memberi arti serta terdiri dari bahasa Arab. Ya, al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi, kalam menurut Jurumiyah, ya, Syekh Jurumiyah, jadi kalam itu harus terdiri dari 4 hal, harus mencakup 4 hal. Yang pertama, lafaz. Apa sih itu lafaz? Oke. Untuk pembahasan ini kita mencoba menghindari banyaknya definisi-definisi ya, seperti definisi lafaz menurut secara kaidah bahasa Arab, akan tetapi kita mencoba mengambil intinya terlebih dahulu, sebab targetan utama kita ini yang pertama berusaha untuk paham, yang kedua sebagai pengenalan mengenai kaidah-kaidah kebahasa Araban. Oleh karena itu, kita untuk sementara mencoba menghindari terlalu banyak istilah-istilah, tetapi kita akan mengambil yang poin utamanya saja. Oke, apa itu lafaz? Jadi, secara sederhana yang disebut dengan lafaz yaitu ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Ya, kenapa? Karena kita sedang membahas bahasa Arab ya. Ilmu nahwu itu digunakan untuk bahasa Arab. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahasa Arab itu tulisannya bukan A, B, C, D, A, kan tetapi alif, ba, ta, za, jim, dan seterusnya. Nah, dan itu merupakan huruf-huruf hijaiyah. Jadi, syarat kalam yang pertama yaitu lafaz, ucapan yang terdiri dari huruf hijaiyah. Paham? Selanjutnya yaitu murokab. Nah, apa sih itu murokab? Murokab itu adalah tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya. Lalu mufid. Mufid itu bermakna. Ucapan yang bermakna. Lalu bilwad'i. Nah, bilwad'i ini terbagi menjadi 2 pembahasan. Ada yang menjelaskan bahwa dimaksud dengan wado atau wad'i itu tersusun dari bahasa Arab. Yang kedua, ada yang menjelaskan dengan secara sengaja, secara sadar. Oke, itu disebut dengan wado. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang disebut lafaz murakkab mufid ataupun wado, kita bisa lihat catatan yang ada di sebelah kiri. Yang pertama, untuk lebih menjelaskan apa itu lafaz, yaitu ada kata majlisun dan kitabun. Tadi dibilang bahwa lafaz itu ucapan yang terdiri dari huruf hijaiyah. Sekarang nomor 1 ada lafaz majlisun. Terus ada kitabun. Majlisun itu masuk lafaz tidak termasuk. Sebab apa? Sebab tersusun dari huruf hijaiyah. Coba kita cek lafaz majlisun. Terdiri dari huruf hijaiyah tidak? Oke. Pertama ada mim, ya kan? Ada jim, ada lam, ada sa. Majlisun. Terus kitabun, ya. Ada kaf, ta, alif, dan ba. Kitabun. Tersusun dari huruf hijaiyah. Maka ini disebut dengan lafaz. Nah, gimana kalau misalkan suara burung, ya, suara mobil, kira-kira itu termasuk lafaz bukan? Bukan, karena tidak terdiri dari bahasa, tidak terdiri dari huruf hijaiyah, ya. Oke, itu yang disebut dengan lafaz. Lalu yang disebut dengan murokab mana sih contohnya? Nah, kita bisa lihat contoh pada nomor 2 ya, di catatan di mulahadhah. Yaitu adalah subhanallah, maha suci Allah.
itu terdiri dari 2 kalimah ya, atau, terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada, kata subhana, yang kedua adalah lafaz Allah, ya. Maka yang disebut dengan murakkab karena tersusun dari 2 kata. Gimana kalau 3? Nah, 3 juga disebut dengan murakkab karena, inti dari murakkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Terus yang ketiga mufid. Nah, ini contoh yang mufid. Contoh yang mufid kita bisa lihat dari contoh yang nomor 3, yaitu Zaidun qa'imun. Zaid, berdiri, ya. Bermakna tidak? Bermakna. Dari contoh 3 kita bisa ketahui bahwa, eee, contoh tersebut memberi arti bahwa Zaid sedang berdiri, kan. Terus ada lagi contoh lagi, contoh dari mufid, misalkan maridun. Nah, maridun, mufid tidak? Tergantung, ya. Apabila lafaz maridun ini, merupakan jawaban dari seseorang yang bertanya, misal ya, itu ada kan dalam kurung, misal ada orang yang bertanya, "Kaifa halu Zaidin?" Bagaimana keadaan Zaid? Terus yang ditanya jawab, "Maridun." Zaid masih sakit, ya. Maridun, sakit gitu. "Kaifa halu Zaidin?" Maridun. Nah, jadi sebenarnya lafaz maridun bisa disebut mufid apabila kalimat tersebut merupakan jawaban dari suatu pertanyaan. Oke. Lalu apakah ini disebut murakkab? Nah, apakah disebut murakkab? Bisa nggak? Tadi kaidah murakkab apa? Terdiri dari 2 kata atau lebih. Maridun ada berapa kata? Satu. Tetapi lafaz maridun ini sebenarnya ya, sebenarnya ini terdiri dari 2 kata, yaitu ada kata yang dibuang. Karena umumnya, kalau misalkan kita ditanya, seringkali kita menjawab langsung kepada intinya. "Kaifa halu Zaidin?" Atau dalam bahasa Indonesia aja ya, "Gimana keadaan si Zaid?" Misalkan, "Sakit." Nah, sebenarnya kalimat tersebut kalau misalkan mau lebih lengkapin lagi, Zaid masih sakit gitu kan. Zaidun maridun gitu. Jadi sebenarnya ini bisa juga disebut dengan murakkab, hanya saja ada lafaz yang dibuang, disimpan. Boleh, boleh, yang penting masih bisa dipahami. Terus yang terakhir wada'. Oke, tadi yang dibilang bahwa wadah itu ada yang mengartikan tersusun dari bahasa Arab, ada yang mengartikan disengaja. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngigau ya, ngigau terus ngomong bahasa Arab, ya misalkan ana akulul lahma fis sabah, misalkan saya makan daging pada pagi hari. Nah, kalimat tersebut tidak disebut dengan kalam. Ya, sebab apa? Karena dia mengucapkannya tidak dalam keadaan sadar. Ya, oke. Jadi yang disebut dengan kalam yang pertama lafaz yang murakkab, memberi arti serta tersusun dari bahasa Arab atau diucapkan secara sadar. Itu pengertian dari kalam. Paham? Insya Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas tentang pembagian daripada kalam atau bisa disebut dengan kalimah ya. Nah, kata Syekh Jurumiyah, kalimah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, kedua ada fiil, yang ketiga ada huruf ya. Huruf yang mempunyai makna. Oke. Yang pertama isim. Apa itu isim? Nah, untuk kita mengetahui apa itu isim ya, secara sederhana isim itu adalah kata benda. Ya. Apa? Kata benda. Hmm. Dan juga berdasarkan definisi bahwa isim itu tidak dibarengi atau disertai waktu. Ya, yang pertama tadi ya, isim itu secara sederhana kata benda dan juga isim itu tidak disertai waktu. Contoh, kita langsung masuk ke contoh.
Contoh bisa kita lihat nomor 4 di bagian mulahadhah sebelah kiri. Yaitu ada kata hasanun, kitabun, ada kata ana, dan juga terakhir ada kata nahnu. Hasanun itu artinya apa? Hasan, ya, ini nama ya, Hasan, si Hasan. Terus ada kitabun yang artinya buku, ana yang artinya saya, nahnu yang artinya kita. Oke. Isim, tadi katanya isim itu kata benda. Hasanun, kata benda bukan? Kata ben, kata benda. Sebab itu merupakan nama. Kitabun, kata benda. Anak, juga kata benda. Tepatnya kata ganti. Nahnu, dan juga kata ganti. Dan juga katanya isim itu tidak disertai waktu, ya, tidak ditempeli waktu. Hasan, ya. Oh ya, waktu itu terbagi menjadi 3. Pertama ada yang disebut dengan waktu maldi atau yang waktu yang lampau. Terus yang kedua ada waktu hal, yaitu waktu yang sekarang. Terus yang ketiga ada yang disebut dengan waktu mau ketiga mustaqbal, yaitu waktu yang akan datang. Waktu madi seringkali artinya itu telah, ya. Waktu hal yang sering diciri ditandai dengan ada kata sedang. Terus yang ketiga ada waktu mustakbal yang ditandai dengan kata akan. Ya, coba kita cek. Lafaz Hasan bisa nggak sih ditempelin kata telah, sedang, atau akan? Oke. Hasan bisa nggak ditempelin kata telah? Telah Hasan. Enggak. Terus akan bisa nggak? Akan Hasan. Terus yang ketiga sedang, Hasan. Nggak kan? Nggak sesuai. Terus kata kitabun coba yang artinya buku. Buku. Telah buku, sedang buku, akan buku. Nggak sesuai kan? Maknanya nggak jelas. Kalau misalkan ditambahi makna waktu. Maka itu disebut dengan isim secara sederhana. Terus ada yang lagi pembagian yang kedua yaitu adanya fiil. Fiil secara sederhana yaitu adalah kata kerja. Dan juga kata kerja ini kebalikan daripada kata benda. Kalau kata benda tadi tidak disertai waktu, kalau kata kerja disertai waktu. Jadi dalam pengartiannya bisa ditempeli, bisa diikuti dengan kata telah, sedang, atau akan. Contohnya dapat kataba. Ya, cara dasar arti kataba itu artinya menulis. Kan tapi karena ini lafadznya merupakan segot bentuk fi'il madi, maka bisa diarti dengan kata telah. Jadinya telah menulis, ya. Tuh, ada kata telah, ya. Ada makna waktu. Berarti ini termasuk kepada fi'il. Yang kedua ada yaktubu, yang artinya akan atau sedang menulis. Yang ketiga ada uktub, tulislah. Dah, kok nggak ada kata telah, akan, atau sedang? Emang bisa disebut fi'il? Bisa. Meskipun nggak ada kata telah, sedang, atau akan tetapi kata ini kan artinya tulislah, ya. Dimana suatu perintah itu biasanya sudah dikerjakan atau belum? Belum. Tulislah. Berarti yang diperintah orang tersebut udah nulis atau belum? Belum. Maka ini juga termasuk kepada fi'il. Paham? Insya Allah. Terus yang ketiga, kalimat yang ketiga itu ada yang disebut dengan huruf, ya. Huruf. Apa sih itu huruf? Nah, tuh ada keterangannya di akhir. Waharfun ja'a limanan, yaitu huruf yang mempunyai makna. Oke, secara sederhana arti dari huruf yaitu adalah kata depan atau kata sambung, di mana kata ini akan bermakna bila digabung dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain itu apa? Yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi sebenarnya huruf ini udah punya makna nih, akan tetapi makna tersebut bisa dipahami, bisa bisa dimengerti apabila huruf ini, ya, kalimat huruf ini bersambung atau mengikuti kalimat yang
lain. Coba contohnya mana sih? Min artinya apa? Dari. Ila artinya ke. La artinya tidak. Kaifa artinya bagaimana. Ya, jadi yang dimaksud dengan huruf ini pertama ja'a li maknan yang mempunyai arti. Min ada artinya tidak? Ada artinya itu dari, ya. Sebab huruf ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf hijaiyah dan juga huruf ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna. Ya, huruf hijaiyah misalkan alif, alif ada artinya enggak? Enggak, alif, ba, ta. Nah, kalau misalkan masih berbentuk huruf aja ya, kayak misalkan alif sampai iya, nah itu belum mempunyai makna. Apabila menunjukkan huruf hija, iya huruf penyusun aja. Kan tapi kalau misalkan udah menjadi satu kesatuan kayak min ini disebut dengan huruf karena mempunyai makna. Kan tapi maknanya akan sempurna apabila mengikuti kalimat yang lain seperti kalimat isim atau kalimat fi'il. Misalkan min, nah kita mau nyambungin dari kata mana nih? Misalkan dari masjid, minal masjidi, artinya dari masjid. Kalau misalkan kata dari doang, dari apa coba dari? Ila ke apa coba kan? Meskipun punya arti, tapi huruf ini perlu kalimat yang lain. Oke, itu adalah pengertian dari huruf. Paham? Insya Allah. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang ciri-ciri kalimah, ciri-ciri dari isim, fiil, dan juga ciri dari huruf. Nah, pembahasan ini lumayan panjang nih. Penting gak sih pembahasan ini? Penting, penting banget. Karena di dalam bahasa Arab ya, eh, kalimat itu terdiri dari tiga, ada fiil, isim, huruf, dan setiap kata seringkali tersusun dari ini. Oleh karena itu kita perlu mengetahui mana sih itu isim, mana fiil, dan juga mana huruf. Dan juga di mana si isim, fiil, dan huruf mempunyai tugas yang berbeda, mempunyai makna yang berbeda. Beda. Oleh karena itu kita perlu mengetahui mana isim, mana fiil, dan juga mana huruf. Oke, yang pertama yaitu pembahasan mengenai tentang isim, ciri-ciri isim. Ya, di dalam jurumiyah disebutkan fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, ciri yang pertama adalah bil khafdi, itu dikhafadkan akhirnya, ya. Akhirnya itu dijarkan. Nah, sebenarnya untuk pembahasan ini lumayan luas ya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi di bab alamatul i'rab, ciri-ciri i'rab, perubahan akhir kata. Jadi intinya yang pertama itu khafad, ya, itu dijarkan. Oke. Terus adanya tanwin, ya, tanwin. Tahu tanwin? Tanwin itu yang fathatain, domatain, kasrotain, atau jabar 2, JR2, atau PS2. Harokat yang double, yang ada dua-dua. Yang harokat di atas garis 2, nah itu tanwin. Di bawah garis 2, tanwin. Nah terus kayak kayak apa tuh? Kayak waw kecil, ada 2, nah itu disebut domatain. Semuanya itu disebut tanwin. Ya. Atau kalau misalkan secara bunyi huruf tanwin itu ya, eh, bukan huruf ya, tanwin itu seperti terdengar bunyi huruf n. Misalkan ada hasanun, nah itu kan di akhirnya ada tanwin ya. Tanwin itu adanya pasti di akhir ya. Hasanun, terakhirnya terdengar huruf n tidak? Terdengar ya. Hasanun itu di akhirnya ada domatain. Kitabun atau enggak kitaban, ya, atau juga boleh kitabin. Nah, akhirnya terdengar bunyi huruf n, itu disebut dengan tanwin. Terus ciri yang ketiga dari isim yaitu wadukhulil alifi wal lami, yaitu kemasukan alif lam. Oke, misal, di awal bab tuh ya, ada al kalamu. Nah, sebenarnya kata dasarnya itu kalamun.
lalu ditempeli dengan alif lam, maka al-kalamu. Maka lafaz al-kalamu itu adalah isim. Karena apa? Karena adanya alif lam. Dan alif lam ini adanya di mana sih? Tengah, akhir, atau atau awal? Nah, alif lam ini pasti adanya di awal, ya. Beda sama tanwin, kalau tanwin selalu adanya di akhir. Terus ciri yang keempat yaitu wa hurufil khafdi. Nah, ciri yang keempat yaitu adanya huruf-huruf JR, huruf-huruf yang mengkhafatkan, ya. Ada apa aja sih? Oke, disebutin dalam kitab Jurumiyah huruf-huruf khafat yaitu ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, waruba, ada ba, dan kaf, dan juga ada ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat diawali dengan salah satu huruf yang tadi disebutkan, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat isim. Terus lagi ya, yang termasuk kepada huruf khafad ya, huruf yang menjairkan ada disebut dengan huruf qasam, yaitu huruf sumpah ya. Tahu kan huruf sumpah? Tadi udah dibaca ya. Huruf sumpah itu ada waw, ba, dan juga ta, di mana seringkali diartikan demi. Seperti wallah. Nah, dibacanya apa? Wallahi, artinya demi Allah. Berarti lafaz Allah itu merupakan kalimat isim. Karena apa? Karena ada huruf sumpah di awalnya, waw. Atau enggak wal asri, demi masa. Ya, ada di surat Al-Asr. Nah, itu berarti lafaz al-asr itu merupakan kalimat isim. Terus yang apa? Ciri yang kedua, pembagian yang kedua yang itu adalah kalimat fi'il. Nah, gimana gimana sih cara kita mengetahui fi'il? Oke, kan disebutkan di kitab Jurumiyah bahwa untuk mengetahui fi'il ada beberapa ciri. Yang pertama ada qad ya, di mana qad ini itu sering diartikan sungguh apabila nempelnya ke fi'il madhi. Diartikan terkadang apabila menempel di kalimat fi'il mudhari. Udah kenal belum fi'il madhi, fi'il mudhari? Oke, itu nanti ada pembahasannya di kitab di materi sorof ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, bagaimana pembentukannya gitu kan. Di Jurumiyah juga nanti ada disinggung mengenai fi'il ini. Terus ada sin. Nah, sin ini seringkali adanya di fi'il mudhari. Seperti sayaqulu. Sayaqulu itu artinya eh, akan berkata. Ya, jadi sin ini sering diartikan akan, dan juga ada saufa. Nah, saufa yaqulu, nanti berkata, di mana sin dan saufa sebenarnya bisa juga diartikan akan. Malah saufa kadang juga diartikan kelak ya. Sebab apa? Karena meski menunjukkan kepada makna mustakbal, akan tetapi waktunya berbeda, di mana sin itu menunjukkan kepada waktu yang dekat ya. Sedangkan saufa waktunya yang lama, yang jauh ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang saufa ya'ti, dia akan datang. Nah, akan datangnya itu waktunya lama, beda dengan sayati, waktunya lebih dekat. Terus ciri yang keempat ya. Keempat yaitu ta tanis yang sukun. Nah, ta tanis yang sukun biasanya nempel di fi'il madhi. Kayak misalkan ada qalat. Nah, qalat, nah pada asalnya itu qala, lalu di akhir ada ta yang disukunin. Nah, maka itu termasuk kepada fi'il. Fungsinya apa sih ta tanis ini? Fungsi ta tanis itu menunjukkan bahwa domir yang ada pada fi'il tersebut adalah mu'annas, yaitu menunjukkan kepada perempuan atau jenis benda yang digolongkan kepada kategori mu'annas. Terus huruf yang terakhir ya, yaitu huruf. Nah, gimana sih cara kita mengetahui itu huruf? Oke, huruf yaitu ma la yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yaitu
tidak pantas atau tidak adanya tanda isim dan juga tanda fiil. Oke, contohnya mana? Contohnya seperti yang tadi ya. Contohnya ada di huruf khafat misalkan. Huruf khafat ada min. Nah, coba kita tempelin ke ciri-ciri isim atau fiil. Tadi ciri isim misalkan tanwin. Ada nggak minin? Nah, nggak ada kan? Atau nggak min diawali sama alif lam ada nggak? Nggak, nggak ada. Terus kalau misalkan mau pakai ciri yang fiil, pakai kod lah misalkan. Kod min, nah, ada nggak? Enggak. Kod juga sebenarnya itu adalah huruf, ya. Maka huruf itu eh, tidak ada cirinya. Terus gimana sih ngenalnya? Nah, ngenalnya pertama bisa mengetahui secara arti. Apabila artinya eh, apabila artinya belum utuh, kalau misalkan tidak digabung dengan kalimat lain, maka itu termasuk kepada huruf. Atau intinya ya, tidak ada tanda-tanda yang lain, misalkan seperti tanda-tanda yang ada fi'il atau tanda-tanda isim, itu bisa disebut huruf. Akan tetapi ya, kalau isim itu udah pasti memakai tanda salah satu dari yang disebutkan tadi. Beda sama fi'il. Terkadang fi'il tidak memakai tanda-tanda yang disebutkan. Kayak misalkan ada lafaz doroba. Doroba fi'il bukan fi'il. Akan tetapi ya, meskipun meskipun tidak adanya lafaz qad, tidak ada lafaz sin, tidak ada huruf sofa, tidak ada tanis, akan tetapi tetap disebut dengan fi'il. Karena apa? Mengikuti atau mendasari dari pengertian dari fi'il, yaitu disertai waktu. Doroba artinya telah memukul, gitu. Jadi kita bisa mengetahui itu isim fi'il atau huruf. Yang pertama, bisa mengikuti ciri-ciri yang disebutkan dan juga bisa mengetahui melalui arti dari setiap kata yang ingin kita cari tahu, ya. Itu pembahasan mengenai huruf. Paham? Insya Allah. Nah, untuk lebih paham ya, karena tadi ini kita membahas bab kalam, kita perlu tekankan lagi apa yang disebut dengan kalam. Nah, untuk menekankan kembali, bisa lihat contoh 8 dan 9. Ada in qoma abi. Ya, in qoma abi itu artinya jika ayah berdiri. Ya, jika ayah berdiri. Paham nggak? Paham nggak? Ya, nggak ya, karena maknanya masih belum utuh. Bisa disebut kalam nggak? Enggak. Kenapa? Karena ya ini tuh merupakan huruf syarat, di mana syarat itu perlu adanya jawab syarat. Atau dalam bahasa Indonesia, apabila kalimat yang diawali dengan jika, maka harus dilengkapi dengan maka. In qoma abi yang artinya jika ayah berdiri, jika ayahku berdiri. Nah, kenapa? Nah, maka perlu dijawab ya. Bisa dijawab dengan fa'ukrimhu, maka aku akan memuliakannya. Seperti yang ada di contoh nomor 9. In qoma abi fa'ukrimhu. Jika ayah berdiri, maka aku akan memuliakannya. Nah, gitu ya. Jadi disebut kalam itu pertama tersusun lafaz murakab mufid dan muaddos sebagaimana yang tadi dijelaskan. Sedangkan pembagiannya kalam ya seringnya disebut kalimah. Pembagian kalimat itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Nah, terus isim, fiil, dan huruf itu mempunyai ciri-ciri tertentu seperti yang tadi disebutkan. Oke, paham? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.